Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan. Dan kabar terakhir dari Sain Patinama yang kemarin sudah terbang dari Norwegia setelah menyelesaikan pertandingan pada hari Minggu di Liga Utama Norwegia. Dia sudah transit di Singapura dan diperkirakan jam 11 ya, waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin dia bisa tiba di Surabaya. Jadi dia langsung ke Surabaya, tidak lewat Jakarta. Dan di Singapura dia sudah mengunggah di akun dia, tuh di IG dia, bahwa dia segera ya untuk menuju ke Surabaya dengan SQ922. Jam penerbangan itu setelah dia transit 07.50. Ya, jadwal dia penerbangan dan dia akan menuju ke Surabaya. Diperkirakan mungkin ada 2,5 jam dia akan terbang dan siap bergabung dengan tim nasional asuhan Sintayong. Ketika dia tiba, tentunya ini kabar gembira bagi penggemar sepak bola di Indonesia bahwa akhirnya Sain Patinama itu bisa mengawali debut internasional pertama dia bersama dengan tim senior setelah sempat tertunda dengan pengurusan alih federasi atau pindah federasi. Di saat dia datang ke Indonesia menonton laga Indonesia menghadapi Burundi di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pada Maret yang lalu. Dan setelah dituntaskan oleh Ketua Umum Erick Thohir pada bulan April yang lalu, saat ini dia bisa bermain untuk tim nasional Indonesia, tidak cedera. Itu yang paling penting, bahwa kan dikhawatirkan ini kalau sampai dia cedera, bagi masyarakat Indonesia ingin melihat seorang Sain Patinama ini buyar lagi. Sama seperti Sandy Walsh yang sudah datang, begitu niatnya bagus sekali, sangat profesional, datang lebih awal. Sayang Sandy mengalami cedera walaupun tidak parah-parah amat. Nah, dia masih bisa berjalan, masih bisa jogging-jogging. Ya, ketika melihat teman-temannya juga berlatih, dia masih latihan ringan juga. Tapi memang STY sudah mengumumkan dia tidak boleh dipaksakan, akan beresiko bagi dia untuk bermain kalau melawan Palestina. Ya, siapa tahu kalau ada mujizat dalam tanda kutip, ya dia segar bugar dan bisa tampil melawan Argentina biar cuma 10-15 menit. Masih itu akan diharapkan. Ya, tapi tetap STY mengatakan bahwa dia perlu istirahat untuk saat ini karena menjaga kebugaran seorang Sandy di saat dia akan kembali ke Belgia untuk bermain di kompetisi di sana. Itu akan jauh lebih penting, kecuali betul-betul memang dia siap dan tidak ada masalah pada saat tanggal 19 melawan Argentina, ya mungkin saja STY akan melihat perkembangan terakhir dan bisa memainkan dia. Sayang bahwa Sandy itu sebenarnya sudah masuk di bagian skema STY. Nah, kita kembali dengan Sain Patinama ini. Dan pertanyaannya, ketika dia tiba, apakah dia akan langsung mendapatkan jam bermain dia ya untuk pertama kali debut? Semua tergantung dari STY. Tapi kalau melihat perjalanan dia yang begitu panjang ya, dari Eropa, dari Norway, tentunya sampai di Singapura, transit sebentar dan langsung Surabaya, memang melelahkan. Ini pasti jet lag bagi seorang Sain Patinama. Kalau dia tiba hari ini di Surabaya, ya dia perlu istirahat. Ya, saya pikir memang tidak cukup untuk 1-2 hari dia istirahat ini, ya. Tapi dia berharap bahwa dia akan bermain pada besok tanggal 14 Juni menghadapi Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ya, masyarakat Indonesia juga yang ada di Surabaya bahkan itu sudah membeli tiket habis semua, ingin menyaksikan pemain-pemain top kita, termasuk Sain Patinama. Karena kemarin itu kan rekan Sain Patinama Jordi Amat juga sudah datang dari Malaysia. Ya, Jordi kita tahu bermain untuk Johor Darul Taksim dan dia sudah tiba, termasuk dengan Asnawi Mangku Alam yang bermain untuk Jeonnam Dragons di kasta kedua Liga Korea. Setelah menyelesaikan pertandingan pada hari Minggu, mereka sudah terbang. Dan kemarin sudah mereka tiba di Surabaya untuk bergabung dengan rekan-rekannya dalam persiapan menghadapi Palestina. Sain ingin bermain. Dia tentunya tidak ingin kalau dia tidak dipasang oleh STY dalam pertandingan pertama dia. Walaupun memang masih lelah, masih terasa pasti sangat capek buat dia. Ya, ketika dia tiba di Surabaya pada siang ini, ya pasti dia akan langsung mungkin dibawa ke hotel, istirahat, mungkin akan makan siang juga, dan sambil bertemu bercakap-cakap dengan staf kepelatihan
termasuk dengan Sintayong. Pasti akan disambut oleh Sintayong untuk berbicara dengan seorang Sain Patinama ini. Nah, tergantung nantinya dalam skema dalam menghadapi Palestina. Sintayong tuh melihat kemungkinan kalau dia tidak starter, pasti akan diberikan kesempatan untuk debut dia, ya. Pasti SCY akan melihat ini. Kecuali kalau dia tiba kemarin atau pada hari Minggu, ya sayang memang dia masih harus menyelesaikan pertandingan. Tidak boleh di sana. Ya, Morten Jensen sebagai pelatih di klub dia di Viking tetap akan berharap dia bisa bermain, baru dia bisa berangkat setelah menyelesaikan pertandingan. Tapi seandainya pertandingan itu berlangsung Sabtu, ya, ini akan memungkinkan bagi dia untuk menjadi starter. Tapi kan saya bilang kembali ke STY. Apakah STY akan bermudah bagi dia, ya, mempersilahkan dia tampil di laga awal. Tapi saya pikir memang kalau tidak di babak kedua lah untuk seorang Sain Patinama, sehingga tidak dipaksakan buat dia karena masih ada pertandingan kedua, ya, di FIFA Matchday ini melawan Argentina. Kalau lawan Argentina, saya yakin bahwa dia akan sebagai starter. Itu yang paling penting, dan dia akan bermain ini dengan tim juara dunia. Nah, di babak kedua dia akan datang sebagai super sub. Menurut saya, kalau tidak dipaksakan dengan faktor ini kebugaran dia, kelelahan faktor penerbangan tuh 19 jam kalau nggak salah, ya. Di antara 19 jam masuk ke 20 jam. Sangat jauh dari sana. Dan posisi pertama bisa diambil oleh Pratama Arhan. Karena Pratama Arhan juga belum bergabung dan dia sudah diperkirakan bersama-sama dengan tim Indonesia saat ini. Dan Pratama mungkin akan diberi kesempatan. Ya, atau kalau bermain dengan 3 back. Ya, katakan ya di belakang Elkan, Jordi, dan Rizky. Dan kemudian akan mengambil satu pemain lainnya dari pemain Indonesia yang dianggap paling siap, yaitu Sayuri bersaudara, antara Yakob dan Yanja Sayuri, yang sudah bergabung setelah menyelesaikan di playoff Liga Champions menghadapi Bali United. Dan bagi STY, dua pemain ini dianggap bisa lah, ya, bugar sekali, ya, mereka menjaga fisik mereka dan bisa dimainkan di flank, dengan berharap Sain masuk di babak kedua atau Pratama masuk di babak kedua juga. Nah, posisi kanan kan tanpa Sandy Walsh masih ada Asnawi Mangku Alam yang bisa, karena Asnawi juga baru bisa menyelesaikan pertandingan kemarin bersama klubnya dan dia bisa bermain dari posisi kanan. Semua skema racikan ini, taktik, pola apapun ada di STY. Ya, kalau memang ada keberanian dari STY untuk memainkan dari awal bagi Sain dan Sain siap, ya, ini bisa saja, tergantung dari orangnya, dari pemainnya, untuk kesiapan dia bertanding melawan Palestina. Tapi yang paling siap, yang paling harus dijaga oleh STY adalah kebugaran dari seorang Sain Patinama ini, untuk juga menghindari jangan sampai dia cedera, karena kalau terlalu capek apa semua kan bahaya, berisiko juga buat Sain Patinama. Ini harus dijaga dengan benar, sehingga kalau pemilihan dia main di babak kedua, ya, untuk 30 menit saja buat dia cukup lah untuk tim nasional Indonesia, sebelum dia benar-benar diproyeksikan untuk fokus melawan Argentina nanti. Bagi Sain Patinama, yang pasti bagi masyarakat Surabaya ini udah menanti dengan sangat penasaran, ingin melihat seorang Sain Patinama, performa dia di lapangan. Itu sudah, mereka akan menunggu terus, dan mungkin saja mereka akan berbondong-bondong datang ke tempat Sain menginap, atau ketika masuk lapangan tuh foto-foto dari masyarakat. Ya, wajar, karena ini pemain yang baik, pemain yang luar biasa yang didapat oleh tim nasional kita, dan kita berharap Sain bisa bermain dengan baik walaupun dia tampil di babak kedua. Ya, seandainya dipasang babak kedua, kita berharap, ya, umpan-umpan dia akan menghasilkan gol dan kita bisa memenangkan laga di FIFA Matchday pertama menghadapi Palestina di Gelora Bung Tomo, Surabaya pada besok, ya, Rabu 14 Juni 2023. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.